ketika policy maker punya exposure yang lebih luas gitu ya, dan exposure yang nggak hanya ngomongin ke atas ya, tapi juga ke bawah gitu. Gimana social media kan juga jadi alat untuk mendengarkan aspirasi gitu, suara, ide, inovasi gitu. Kalau ini semakin cair, udah social media memungkinkan itu kan, batas-batas itu nggak ada. Akhirnya jadi pemerintah menjadi lebih sensitif dan jadi lebih bijak dalam bikin keputusan gitu. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Al-Fatih Timur atau Timi selaku co-founder dari Kita Bisa. Timi, makasih bisa datang di acara kita. Thank you Pak Gita. Yeah. Honored. Good. Saya mau nanya mengenai perjalanan hidup Anda. Okay. Seperti biasa yang saya lakukan dengan para narasumber. Ceritain deh, lahir di Padang tahun 91, tanggal 27 Desember. Semenjak itu sampai sekarang gimana ceritanya? Ya, exactly sebenarnya di Bukit Tinggi, Pak. 27 Desember. Dan sempat pindah-pindah beberapa daerah ya. SD di Painan, SMP di Agam, Lubuk Basung, SMA baru di Padang, SMA 1 Padang. Saya ikut orang tua saya karena beliau PNS di Dinas Kesehatan, jadi pindah-pindah daerah. Orang tua dokter atau? Dokter, beliau dokter. Ya. Tapi dokter yang kuliah di Jakarta, tapi emang waktu itu kan penugasan ya Pak ya. Kalau udah selesai langsung dikirim ke daerah. Nah, beliau memilih untuk ya mengabdi di puskesmas, rumah sakit daerah, sampai akhirnya masuk pemerintahan daerah juga. Terus? Iya, jadi kemudian SMA di 1 Padang. Ya di sana saya sebenarnya bisa dibilang agak ini ya, sempat itu salah satu momen yang cukup berat juga ya, karena saya sempat ikut kelas akselerasi yang waktu itu cuma 2 tahun, dan secara pribadi itu kayak apa ya, agak ngerasa suka dibully karena waktu itu ukuran tubuh saya agak lebih kecil kan, agak muda sendiri, jadi kayak sering dianggap anak kecil lah sama teman-teman. Tapi banyak positifnya juga, ya bayar sekolahnya di cuma sebentar, cuma 2 tahun, dan jadi punya kekeluargaan lah sama teman-teman satu SMA. Dan ya ada life changing moment juga di SMA karena tadi punya teman-teman yang cukup akrab, intimate, dan ya pas kuliah memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Waktu itu ambil ekonomi. Kenapa ke UI? Mungkin waktu itu orang tua juga mengarahkan gitu ya. Sekolah di sana juga? Beliau sekolah di sana juga gitu. Awalnya pengen jadi dokter juga Pak, cuman buta warna. Jadi akhirnya ambil ekonomi, dan waktu itu ya saya sebenarnya cukup lumayan waktu SMA udah mulai interested sama economics, bisnis gitu. Oh ya? Sempet dagang atau? Iya, dagang-dagang kecil kayak jualan pulsa, jualan buku-buku TOEFL gitu zaman-zaman dulu, dan sempat join MLM juga waktu itu karena lagi happening di Sumatera Barat. Ini ngajak-ngajak. Nggak usah sebut nama MLM. Iya, nggak usah sebut nama, exactly. Tapi itu interesting loh Pak, karena di MLM itu saya masih ingat saya dikasih 2 buku yang cukup berpengaruh di hidup saya. Yang pertama David Jeswart, The Magic of Thinking Big, sama Dale Carnegie yang How to Win Friends and Influence People. Itu kayaknya 2 buku wajib untuk salesman supaya punya self confidence sama gampang ngobrol sama orang. Siapa yang nge-push Anda untuk belajar bahasa Inggris di usia dini? Nggak ada, specifically nggak ada sih Pak. Waktu itu saya juga baca bukunya translasi kok Pak. Bahasa Indonesia. Buku-buku yang udah di-translate. Ya, dan dari sana saya pelan-pelan jadi ngerti gimana caranya kayak berhubungan sama orang lain, komunikasi. Karena waktu di SMA nggak banyak ikut organisasi sih sebenarnya. Terus masuk UI, culture shock, atau udah pernah ke Jakarta beberapa kali sebelum sekolah di Jakarta atau? Sempat beberapa kali ke Jakarta. Cuma memang itu pengalaman merantau yang pertama yang lama ya, karena biasanya cuma visit keluarga, dan bisa dibilang culture shock bener banget Pak, karena waktu itu saya tinggalnya di kos-kosan, nggak dapat asrama, karena kalau di asrama kan sama teman-teman yang dari Minang juga ya, jadi ngerasa masih hangat gitu ya. Tapi kalau ini di Barel, di balik rel waktu itu di UI, dan sama teman-teman dari Bogor, Jakarta, dan saking norak itu saya suka
kaget gitu Pak, kenalan sama orang, SMA-nya tuh 70, 100 berapa. Karena di Padang tuh SMA paling 10, 15 gitu kan Pak. Jadi, oh ada ya SMA ratusan, SMP 115 gitu. Ya senorak itulah gitu ya. Tapi alhamdulillah itu justru nge-challenge saya buat kenalan sama orang dari berbagai latar belakang. Bagus. Dan itu ngebaur gitu kan. Ngebaur dan jadi understand dari perspektif lah ya gitu. Dan ya menarik banget sih. Pokoknya masa kuliah tuh juga masa di mana saya ngerasa ya karena kampus itu kan melting pot orang dari berbagai suku, latar belakang, sudut pandang. Dan waktu itu karena saya SMA-nya nggak sempet ikut banyak organisasi, saya balas dendam tuh Pak. Karena di SMA itu saya emang bahkan cuma boleh ikut rohis ya, rohani Islam. Jadi yang lain-lain tuh dibatasi karena fokus ke studi aja gitu, karena kita ngejar cepet gitu kan. Pas kuliah itu saya join banyak banget kepanitiaan, organisasi untuk catch up, kenal sama orang gitu. Dan walaupun waktu itu sebenarnya performance-nya nggak bagus-bagus amat, ikut organisasi kebanyakan jadi nggak fokus. Tapi I get to see people from different backgrounds dan exposure itu yang justru menarik sih waktu itu untuk jadi punya understanding lebih gitu. Oke, terus ada episode yang menarik selain aktivitas di luar. Mungkin di kuliah itu BEM ya Pak ya. BEM itu sangat merubah hidup saya juga karena mungkin kalau di SMA tadi saya belajar akademis, belajar ada bisnisnya. Di BEM tuh saya belajar ideal, belajar idealisme gitu ya. Tadi saya lihat buku Madilog Tan Malaka kan pernah bilang idealisme itu kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda gitu, yang hanya dimiliki pemuda. Langka loh. Langka betul. Dan waktu mahasiswa itu kan kita diperbolehkan Pak untuk naif, idealis gitu dan ya udah gitu cobain aja. Dan saya menikmati sih masa-masa itu 3 tahun saya di BEM, jadi 2 tahun pertama di BEM Fakultas Ekonomi. Dan saya ikut divisinya Kastrat waktu itu, kajian strategis. Jadi itu yang divisi sosial politik. Jadi kayak yang mikirin kajian dan ikut demo waktu itu. Lalu 1 tahun terakhir di Akprop, Aksi dan Propaganda. Jadi memang 3 tahun itu seputar dunia sosial politik gitu. Di situ saya belajar dan ketemu banyak senior-senior yang tadi punya kegelisahan. Karena kegelisahan itu kan mahal ya sebenarnya. Ideal, kegelisahan dan di sana juga saya belajar masyarakat atau rakyat itu bergerak bukan karena pemimpin bersuara, tapi pemimpin bergerak karena rakyat bersuara. Jadi tugas kita adalah menciptakan suara-suara supaya pemimpin mau bergerak. Dan karena waktu itu belum ada sosial media, ya kita bergeraknya turun ke jalan gitu. Dan saya menikmati sih masa-masa waktu kita. Waktu 98 atau? Oh, saya kan masuk 2007 Pak. Lahir tahun 91. Iya, 91. Oh, jauh lah Pak kalau dibandingin senior-senior 98, 74, 66. Saya pikir umur 8 tahun udah turun ke jalan. Enggak Pak. Ini mungkin waktu itu Pak Gita jadi Menteri Perdagangan tuh waktu itu. Oh wow, oke. Kan zaman bukan yang demo di depan kan, kantor saya kan? Enggak, bukan. Tapi boleh dicek tuh Bang, bisa jadi juga. Saya ini paling DPR, Monas, Istana. Dan to be honest waktu itu ya, memang banyak digerakkan oleh emosi-emosi gitu ya. Dan kajian kita bikin, tapi mungkin nggak sangat deep gitu ya. Tapi saya enjoy the moment. Jadi itu chapter yang menarik ketika saya melihat pemuda punya kegelisahan dan bergerak, sesimpel itu. Itu satu chapter yang menarik, dan chapter lainnya mungkin selain tentang politiknya tentu tentang sosialnya ya. Karena di BEM itu kan memang banyak aktivitas ke lapangan, aktivitas sosial. Dan saya juga mengagumi Muhammad Yunus, pemenang hadiah Nobel Grameen Bank. Dan dia pernah bilang waktu itu, yang saya masih ingat, seorang akademis atau intelektual itu jangan hanya bermata elang gitu, hanya memotret realita dari atas, tapi juga mata cacing katanya. Dia turun ke bawah merasakan, dan itu terngiang-ngiang di kepala saya. Dan waktu itu teman-teman BEM juga dogmanya kayak gitu, kalau kita mau ngomongin tentang kemiskinan gitu, jangan cuma ngelihat angkanya, turun ke Bantar Gebang, ke tempat-tempat lain, dan itu jadi kayak paket latihan tuh di BEM gitu, jadi harus turun ke lapangan. Itu saya enjoy juga tuh Pak, momen-momen, karena kan saya pakai alma mater tuh kan disubsidi kan sama rakyat, itu jadi tanggung jawab juga gitu untuk turun. Mulai terpanggil untuk melakukan social entrepreneurship waktu masih sekolah atau setelah lulus? Ya, jadi saya pertama kali saya dengar social enterprise sebenarnya mungkin dari internet, dan itu pun setelah lulus ya Pak ya. Jadi setelah lulus saya join sama Prof. Renard, your friend ya Pak ya. Dan
di beliau tuh saya jadi asisten pribadi kira-kira 2 tahunan, doing a lot of research kalau dia mau ngisi seminar atau bikin buku. Dan di sana waktu itu beliau pas banget lagi bikin buku tentang social entrepreneurship. Jadi saya sempat riset dan benchmarking lah ya social enterprise di luar negeri, di Indonesia, dan di sana saya ketemu sosok-sosok inspiring ya di Indonesia kayak Pak Bambang Ismawan, Bina Swadaya, kemudian Haji Idin, Mas Koto, dan macam-macam lah. Ternyata banyak local heroes yang bikin social project yang inspiring. Di sana saya belajar model-modelnya dan di situ sih saya terinspirasi. Terus gimana tuh proses startupnya? Ada pitfalls nggak? Biasanya kan startup tuh kan kepleset ke kiri, kepleset ke kanan. Tapi was it smooth atau? Ini konteksnya kita bisa ya Pak ya? Iya. Ya, I think kita bisa 2013. 2013. Jadi 2 tahun. Anda lulus tahun? Saya lulus 2011 akhir ya. Jadi 2 tahun bantuin profesor, terus habis itu langsung buat startup. Betul. Pasti banyak banget Pak pitfall-nya, dan sebenarnya kan kita bisa itu awal berdirinya itu kayak gerakan ya Pak ya. Jadi we don't think this as a startup karena waktu itu juga belum familiar ya startup. Dan kita ngerjainin over weekend, dibantuin banyak teman-teman volunteer, relawan gitu. Dan idenya waktu itu sederhana aja karena ketemu tadi social enterprise, activist yang punya ide sosial tapi nggak punya donasi gitu, nggak susah untuk dapetin resources. Dan di waktu yang bersamaan kita tahu banyak orang yang mau membantu tapi nggak tahu gimana channel yang efektif dan trusted. Nah dari situ hipotesisnya kita bikin platform yuk untuk menghubungkan orang-orang baik ini, ada yang punya gagasan sama orang yang punya resources. 2 tahun pertama bisa dibilang hampir nggak ada growth ya Pak ya, hampir stagnated gitu, plateauing lah gitu, karena kita nggak tahu how to really build a platform, karena background-nya juga kan saya bukan background IT, tapi saya enjoying the moment untuk betul-betul ngobrol sama teman-teman komunitas, aktivis, ketok pintu satu-satu. Dan kalau dilihat kita bisa tahun-tahun awal tuh campaign-campaignnya banyak campaign mahasiswa sebenarnya. Jadi ada yang bikin rumah belajar, ada yang bikin perpustakaan. Jadi benar-benar friends to friends network aja gitu Pak. Salah satu yang cukup viral itu 2013 ada sekolah anak jalanan di Depok namanya Masjid Terminal yang digusur. Nah itu sempat naik gitu. Habis itu turun lagi. Jadi momentum driven. Jadi kalau nggak ada momentum nggak ada fundraising. Nah 2 tahun itu nggak ada growth, dan bisa dibilang itu pitfall pertamanya, melihat yang sesuatu yang kita mau lakukan stagnated for so long. What stopped you from wanting to give up? Justru orang kalau udah stagnan selama 2 tahun itu kan sakit gigi juga kan? Pusing terus gimana nih? Sebenarnya secara realistis saya kan masih sambil kerja ya Pak di Prof Reynolds. Jadi ibaratnya saya juga masih safety net. Ada safety net ya, masih digaji lah gitu ya. Jadi saya masih bisa explore sana sini. Tapi memang ada momen saya memutusin keluar untuk full time, dan itu emang quite a hard time gitu ya. Tapi nggak tahu sih Pak, waktu itu saya ngerasa enjoy aja ya setiap ketemu sama orang-orang yang punya project-project keren, apalagi project sosial, mengalir gitu Pak energinya gitu. Karena kan our job is to enable the change makers. Hero-nya itu bukan kita bisa, tapi hero-nya si campaigner ini kita sebut kan, penggalang-penggalang dana. Dan kalau saya ketemu sampai sekarang Pak, saya ketemu ada orang yang galang dana untuk apapun, mau rumah ibadah, bantu orang nggak mampu dan lain-lain, itu energinya nular sih. Dan kita bersyukur banget bisa jadi jembatan gitu ya buat mereka menyalurkan. Nah, energi itu yang kalau saya turun ke lapangan ke-recharge lagi, turun ke lapangan ke-recharge lagi. Gitu sih Pak. Anda udah memberdayakan sumbangan dari jutaan orang atau institusi. Terus udah ratusan miliar terdeploy. Ya kan? Puluhan ribu causes atau groups. Itu kalau saya bandingkan dengan social entrepreneurship di negara-negara maju, contohnya lah Amerika, itu kan kalau saya lihat angkanya tuh bisa hampir 2% dari PDB. Itu bisa hampir $500 miliar per tahun. Gifting, apapun yang disumbangsihkan untuk kepentingan sosial kayak atau sosial garis miring politik. Ya kan? Jadi kalau kita ngomong end game, ini kan kita bisa nih upside
prospeknya ini masih luar biasa. Kalau kita mau menjadi negara yang modern, itu kayaknya nanti gifting itu bisa 2% dari PDB. 2% dari PDB itu lebih dari $20 miliar di Indonesia. Nah, gimana tuh kalau ngelihat angka kayak begitu? Potensi ke situ, atau bahkan Anda sudah berpikir bisa lebih dari situ? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia ada studinya tentang zakat spesifik, Pak. Potensi zakat yang ratusan triliun itu ya. Dan 2018 kita bahkan pernah disurvei sama Charity Aid Foundation sebagai most generous country gitu ya. Dan kita mungkin mikirnya secara organik aja sih Pak, karena kita sangat bergantung sama crowd wisdom. Karena kita as a platform, kita juga open untuk siapapun, untuk galang dana, untuk cases atau issues apapun. Dan kita melihat uprising itu sih sebenarnya yang sifatnya tentu kayak yang berbasis keagamaan gitu ya. Dan optimis sih Pak untuk kedepannya, karena kan saya berkaca juga sama platform crowdfunding di luar negeri gitu ya. Mereka itu bisa dibilang donor retention gitu Pak ya. Orang balik lagi itu nggak sebesar kalau di Indonesia. Wow. Karena kalau di Indonesia traffic kita naik setiap hari Jumat. Jumat spike. Bahkan sekarang pun jam 4.30. Dan repeat donors-nya tuh tinggi ya? Repeat donors gitu. Dan yang paling menarik sekarang 4.30 sampai 6 pagi Pak. Sedekah subuh. Masya Allah. Dan itu setiap hari. Jadi saya ketemu, makanya ini tadi bagian dari energi yang bikin kita semangat. Saya interview donors yang, Mas saya Rp2.000 setiap hari. Karena saya mau memulai hari saya dengan kebaikan. Kalau dia nggak mulai dengan sedekah, kayak ada yang kurang gitu. Kayak. Dan itu simple banget kan Pak. Dia pakai e-money atau dia pakai apapun gitu. Ada aplikasi juga kan kita bisa gitu. Ada yang bilang juga kayak, ya kalau saya ada masalah, saya buka, kita bisa. Dan saya dia bersyukur gitu. Karena kan biasanya orang kalau lihat sosial media insecure karena hidup orang lain lebih baik gitu. Tapi kalau ngelihat mungkin orang yang kurang beruntung, kita jadi bersyukur lagi gitu. Nah, cerita-cerita kayak gini tuh menarik. Dan tadi balik ke donor retention, kita tuh punya behavior itu sebenarnya orang untuk repeatedly giving. Tinggal gimana kita jaga trust dan transparansinya. Ujung-ujungnya kan transparansi, akuntabilitas, ya kan. Nah itu kalau saya curious saja, spending behavior untuk marketplace itu apakah di malam hari atau di dini hari? Kalau untuk gifting atau donor behavior itu kan jam 4.30 sampai jam 6 pagi. Kalau orang belanja di marketplace tuh studinya gimana? Di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Saya nggak tahu data persis ya Pak. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman e-commerce, katanya sih during break ya, lunchtime gitu ya, atau kadang malah ini sih Pak. Kalau weekend kan turun ya traffic overall. Jadi kayaknya emang orang pas lagi actively di internet shoppingnya gitu ya. But I might be wrong. Jadinya ini banyak nih kembangannya. Kalau saya lihat ini kan Anda sudah disruptif terhadap conventional wisdom yang udah ada kan. Dan kalau kita ngomong conventional wisdom itu juga bisa termasuk unfortunately atau fortunately pemerintah yang menggelontorkan dana untuk kepentingan sosial, ya kan? Nah itu gimana tuh untuk mencari keseimbangan antara kesuksesan yang bisa diraih oleh platform digital seperti Anda dibanding sistem pemerintahan yang udah ada? Karena masyarakat luas kan ya kita bayar pajak ke sini dengan harapan ini bisa digelontorkan untuk kepentingan kesehatan, pendidikan, dan other social causes. Ini juga. Ya, mungkin pertama apa yang kita bisa lakukan tuh mungkin kayak sepasir lah Pak ya, kalau dibandingkan sama APBN dan lain-lain Pak ya. Jadi even non-profit kalau digabungkan potensinya besar, tapi emang jauh lah kalau dibandingkan government power. Dan sebenarnya kalau non-profit, banyak non-profit kan filosofisnya bahkan mereka pengen one day mereka nggak perlu ada, obsolete gitu ya. Dan kita bisa pun kan to be honest, kita ini hadir untuk menambal lubang-lubang struktural gitu kan, safety net gitu ya.
Dan one day mungkin kita bisa nggak perlu ada. Kenapa orang nggak mampu, nggak bisa bayar di rumah sakit, harus galang dana gitu. Dan ini last hope kan. Dan kita bisa jadi last hope. Diskursus ini ada juga di US, Pak. Jadi platform seperti kita bisa dibilang ya ini symptomatic, which is true gitu. Tapi dibutuhkan gitu, banyak orang yang kesulitan bayar, nggak ada asuransi dan lain-lain, akhirnya galang dana di kita bisa. Tapi kalau ngomongin tadi government, kalau misalnya ya mungkin teknologi bisa memungkinkan itu ya Pak ya. Jadi tadi dari Pak Gita bilang dari input pajaknya sampai output development atau mungkin cash transfer ya Pak ya. I'm a big fan of UBI. I want to pick your brain on that aspect juga. Boleh. Karena saya berpikir kayak UBI itu kan sederhana banget ya Pak. Jadi kayak ya udah pajak kita kumpulin terus nanti distribute aja tanpa berasumsi, karena kita berhusnuzon gitu kepada orang-orang yang nggak mampu, mereka bisa menyalurkan itu dengan wisdom mereka sendiri gitu. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, jangan didikte pemerintah harus ini harus itu gitu. Nah, saya membayangkan kalau teknologi memungkinkan itu bisa jadi ya nanti distribusi sosial, distribusi kekayaan tuh akan jadi sangat merata dan sangat transparan. Karena inputnya jelas, outputnya jelas, nah, semua orang menikmati gitu. So what do you think Pak about UBI? Kalau menurut saya, ini UBI atau Universal Basic Income ini dirangkul oleh teknolog yang sudah sangat besar sekali. Dan di balik pemikiran mereka dalam merangkul konsep UBI, ini sebetulnya mereka sudah berpikir mengenai robotisasi, ya kan? Dan robotisasi ini nyata di platform mereka, sehingga mereka nggak terlalu concern dengan pembayaran gaji dengan level yang tinggi sekali, karena ujung-ujungnya mereka karyawannya juga akan semakin menurun, ya kan? Nah itu kita harus hati-hati di situ, dan jangan sampai hanya karena ini didorong oleh orang-orang yang mungkin lebih berkepentingan untuk dirinya sendiri, tapi itu bisa at the expense of masyarakat luas. Karena kalau kita lihat ya wage atau gaji atau kompensasi itu harus berkorelasi dengan produktivitas, ya kan? Nah ini kita harus menyadari bahwasanya produktivitas Indonesia itu masih $24.000 per orang per tahun. Itu level yang menurut saya masih jauh lebih rendah dibandingkan Singapura di $170.000. Nah kita harus jelas upaya kita untuk meningkatkan produktivitas ini gimana, ya kan? Jangan sampai kita hanya meningkatkan gaji, tapi itu nggak ditopang dengan peningkatan produktivitas mestinya, ya kan? Ya kalau ini secara gradualis oke-oke aja, tapi kalau dari level A ke A multiplied with 2, 3 atau 4 itu kalau menurut saya agak-agak terlalu cepat. Dan saya tetap berpegang bahwa teknolog ini sudah berpikir untuk melakukan robotisasi dengan skala yang besar. Dan itu akan mendislokasi pemberdayaan tenaga kerja yang jumlahnya nggak kecil. Jadi mereka mungkin nggak terlalu concern dengan pembayaran kompensasi yang tinggi. Tapi semangatnya kalau menurut saya itu indah, mulia, tapi harus diseimbangkan dengan kepentingan kita untuk meningkatkan produktivitas. Dan kita harus sadar bahwa produktivitas kita ini masih rendah sekali. Dan itu butuh political will dari government-nya juga ya Pak? Oh iya, karena yang bisa nge-push teknolog untuk ngasih pajak yang tinggi untuk UBI harus pemerintah. Betul. Dan gini loh, yang harus kita ketahui juga, dulu rasio wages terhadap profit itu 2:1. Ya kan? Seluruh dunia nih. Sekarang itu udah berkurang ke 1,5:1. Dan kita juga harus menyadari bahwa profit atau porsi profitnya ini di-share oleh jumlah perusahaan yang nggak lebih banyak daripada dulu, bahkan lebih kecil daripada dulu. Iya kan? Dan ya gimana nih? Kita harus cari keseimbangan. Ya. Kalau menurut saya oke, tapi implementasinya
harus benar-benar memastikan bahwa redistribusi kesejahteraan itu oke dan peningkatan produktivitas oke. Tapi kalau mau bicara mengenai redistribusi kesejahteraan, rasio Gini semakin meningkat, kesenjangan semakin meningkat, bukan hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tapi negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Digital dictatorship ya katanya Pak. Iya, betul. Dan ya digital dictatorship ini kan udah sangat bisa memanipulasi psikologi manusia, sehingga lebih mudah untuk mensosialisasikan konsep. Tapi kita juga harus bisa menggunakan nalar. Bahwasanya konsep ini adalah yang paling bijaksana untuk masyarakat luas, bukan hanya segelintir korporasi atau individu. Gitu. Saya setuju sih Pak. Jadi gimana ini diimbangi dengan tadi produktivitas pembangunan institusi. Cuma memang secara ide wealth distribution menarik karena memberikan kebebasan buat masing-masing menentukan sendiri kan apa yang mereka ingin lakukan dengan dana tersebut. Apalagi ide bahwa ibu-ibu yang merawat anaknya, yaitu sebenarnya pekerjaan juga yang mungkin harus dibiayai gitu ya, seniman, orang-orang yang menjaga hutan dan lain-lain, itu sebenarnya dengan adanya basic income mereka juga bisa punya gaji walaupun mereka tidak harus ada di roda-roda ekonomi yang ditentukan sekarang gitu. Jadi cuman itu masih panjang. Saya juga pengamat doang sih Pak, baca-baca di internet, cuma kayak wow exciting, karena di satu sisi kan diskusinya tentang AI gitu ya, tentang wealth accumulation ke yang segelintir orang dan sangat mungkin ada digital dictatorship gitu ya. Tapi di sisi lain ada wacana ethics-nya gitu. Apa sih di balik ini, dan yang ngomong ini ternyata nggak sembarangan gitu. Walaupun mungkin ada side agendanya. Elon Musk setuju sama UBI. Bahkan dia yang paling berkepentingan. Pasti dia paling berkepentingan. Karena dia yang mungkin salah satu yang paling awal memberdayakan AI, robotics sama autonomy. Tinggal dilihat mungkin komitmennya untuk redistribute wealth itu. Dan kalau saya lihat sistem pajak itu adalah instrumen yang paling bisa memastikan redistribusi kesejahteraan. Bukan, UBI salah satu. Tapi kalau menurut saya sistem pajak itu yang paling bisa memastikan redistribusi kesejahteraan. Dan ini kan kemarin saya istilahkan reverse Robin Hood. Jadi kesenjangan itu kan sebetulnya cermin dari tolak belakang dari Robin Hood. Kalau Robin Hood itu kan ceritanya yang miskin mencuri dari yang kaya, terus dibagi-bagi ke orang miskin kan. Tapi bahwasanya rasio Gini ini semakin meningkat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, relatively dan disproportionately. Dan itu kalau menurut saya membahayakan. Jadinya satu-satunya cara adalah untuk gimana mengstruktur sistem pajak agar redistribusi kesejahteraan ini lebih optimal, agar the bottom of the pyramid itu bisa dibagikan lebih banyak. Dan yang di atas kalau bisa dipotong lebih banyak. Dan itu kalau menurut saya lebih aman untuk kepentingan politik dan sosial di jangka panjang. Tapi kebijakan-kebijakan di negara maju dan juga di negara berkembang itu udah sangat terpengaruhi atau terkooptasi bahkan oleh kekuatan oligark untuk supaya tidak dilakukannya perubahan sistem pajak. Ada lobby-lobbyis yang menjaga itu. Nah, ini balik ke social entrepreneurship. Aktivitas lobby di negara maju itu dibungkus sebagai aktivitas sosial. Atau social enterprise. Dan itu kalau menurut saya sangat concerning, ya kan? Dan gimana teknolog dan korporasi itu bisa melakukan lobbying dengan embel-embel, sumbangsih untuk kepentingan apakah itu hak asasi manusia atau untuk kepentingan perubahan iklim atau untuk kepentingan non perubahan iklim. Iya kan? Nah itu gimana tuh? Dari sudut pandang Anda sebagai social entrepreneur. Kalau saya ngelihatnya kan social entrepreneurship itu kan intinya melakukan apapun yang indah untuk
humanity untuk dunia. Iya kan? Yang paling gampang adalah pendidikan, kesehatan, dan apapun lah. Nah itu saya curious, pandangan Anda gimana? Ya, pas saya riset itu juga sebenarnya kan social entrepreneurship banyak definition ya Pak. Jadi waktu itu kalau nggak salah Ashoka Foundation punya, British Council punya, mulai dari yang paling ekstrim bahwa diatur struktur kepemilikan, badan hukumnya. Kalau di US kalau nggak salah ada B Corp for Benefit Corporation, spesifik tuh Pak badan hukumnya. Ada juga yang sebenarnya loose, bahwa selama dia mission driven atau bahasanya conscious capitalism, atau kayak dia punya misi yang kuat, founders itu juga social enterprise. Makanya banyak orang yang bilang Airbnb social enterprise gitu misalnya. Nggak harus Patagonia atau Tom Shoes yang kayak pure social yang dibilang social enterprise. Jadi spektrum dan kuadrannya luas gitu ya. Dan kalau saya pribadi sebenarnya melihatnya mungkin agak di tengah-tengah dalam konteks, apalagi di Indonesia kan sebenarnya belum ada badan hukum khusus untuk social enterprise tadi. Jadi mungkin pertama dilihat missionnya gitu, why the organization exists at the first place, dan gimana ya impact yang dihasilkan, dan mungkin nanti keputusan-keputusan yang diambil gitu ya, dan dari sana akan kelihatan ibaratnya keberpihakannya gitu sih. Sekarang yang dilakukan oleh Kitabisa itu kebanyakan bobotnya di mana aja? Pendidikan, kesehatan, atau natural disasters, atau apa gitu? Jadi kalau awal Kitabisa tadi karena banyak proyek mahasiswa, itu banyak proyek-proyek pendidikan, aktivisme gitu-gitu sih Pak, proyek kampus lah gitu ya. Tapi 2018-2019 ada satu kategori yang naik secara signifikan, itu medis. Wow. Jadi padahal awalnya kita itu tidak, ibaratnya waktu awal itu tidak membolehkan orang galang dana untuk biaya kesehatan. Tapi user sendiri yang waktu itu semacam kayak minta banget, saya mau galang dana, anak saya lagi sakit gitu. Dan dari sana akhirnya kita buka platformnya, dan dari sana growing organically Pak. Karena ternyata ya dari mulut ke mulut kita bisa menjadi mungkin semacam harapan gitu ya untuk orang-orang yang tadi kesulitan bayar biaya rumah sakit gitu. Dan itu juga momen yang cukup emosional ya buat kita, karena beberapa kali kita ke rumah sakit, terus saya juga baru tahu kayak kalau di rumah sakit itu kan kalau pasien umum billing rumah sakit tuh diupdate setiap hari gitu ya Pak ya. Jadi dan itu betul-betul kayak lifeline-nya orang yang sakit itu kan harus dibayar gitu ya, harus dibayar. Dan saya pernah ke rumah sakit dan ibaratnya disambut dengan sangat hangat, dipeluk sama pasien karena dia bilang, saya ngelihat donasi di Kitabisa itu betul-betul bisa bayar billing rumah sakit anak saya gitu. Karena kalau nggak bisa dibayar, ventilatornya dicopot. Nah, cerita-cerita kayak gitu, itu bikin saya, kita harus fokus nih untuk bantu teman-teman kita yang kebutuh biaya pengobatan. Karena ini life and death situation. Nah, dari sana growing significantly, sekarang medis nomor 1. Yang nomor 2 tuh, I think seputar religious type of campaign. Ketiga humanity atau disaster, kemudian baru pendidikan, lingkungan, dan ada beberapa kategori yang lagi rising kayak hewan gitu-gitu juga lumayan ya, cat feeder atau rumah buat anjing gitu ya, shelter anjing itu juga lagi happening sih sekarang. Let's pick on this one by one. Terkait dengan religi, kita mulai dengan masjid lah. Anggaplah ada 1 juta masjid di Indonesia. Itu kalau tiap sholat Jumat yang nyumbang per masjid aja 100.000 rupiah. Nggak usah terlalu flamboyan lah. 100.000 per masjid itu udah 100 miliar untuk 1 juta masjid. Per minggu. Per bulan 400 miliar. Per tahun udah 5T. Kurang lebih. Ya kan? Itu indah kan kalau itu bisa dikelola dengan transparansi, akuntabilitas yang jelas kan. Dan nggak tahu itu apakah salah satu dari vertikalnya kita bisa, atau this is untouchable. Ya, jadi ini sangat menarik dan udah banyak gerakan di masyarakat sekarang yang mencoba membangkitkan lagi lah ya semangat ini. Apalagi
tadi Pak Gita langsung hitung secara numerik gitu. Apalagi kalau itu kan benefitnya buat lingkungan terdekat Pak ya, yang dibantu masyarakat terdekat seperti zaman Nabi gitu, masjid bisa membantu masyarakat terdekat. Ada masjid-masjid kayak di Jogja, Jogokarian dan lain-lain udah bisa tuh dia mendata masyarakat miskin, lalu dia kumpulkan sumbangan secara transparan, distribusikan, bahkan dia bikin kayak asuransi kesehatan sendiri di antara mereka semacam itu. Kalau saya melihatnya saat ini terus terang kita fasilitasi secara organik. Jadi artinya kalau ada yang galang dana untuk seputar itu kita fasilitasi. Tapi memang butuh lebih mindful kali ya, karena ini kan sesuatu yang sifatnya community based dan bottom up gitu ya. Kita juga nggak mau semerta-merta bikin teknologi bisa dipakai semua orang, suruh pakai dan lain-lain, kan pasti ada wisdom dan ethical dari Dewan Kemakmuran Masjid dan lain-lain yang harus kita jaga. Nah ini aspek-aspek yang ya perlu diriset lebih dalam ya. Tapi kalau Pak Gita tadi nanya apakah itu vertical, bisa dibilang iya, cuman mungkin dari segi kayak roadmap dan atau ini plan, juga bisa diaplikasikan ke Nasrani, sure, Buddha, Hindu, dan lain-lain kan. Betul. Ya jadi saya ketemu sama beberapa DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, yang betul-betul dana kas masjid tuh jadi safety net tetangga masjid gitu. Dan itu tadi yang Bapak bilang indah sekali gitu, indah. Jadi masyarakat miskin ya kalau lapar ke masjid karena udah ada dana buat beras dan lain-lain. Dan udah mulai banyak gerakan di lapangan. Jadi saya juga optimis sih Pak. Apalagi kalau nggak salah kata DMI, Dewan Masjid tuh cuman 2 negara atau 3 negara di dunia yang masjidnya itu didanai oleh masyarakat. Karena selebihnya kalau nggak salah top down Pak ya. Government yang bikin masjid. Di Indonesia masyarakat yang bikin masjid kan. Giroh, semangat, dan itu ada sebenarnya. Nah, tinggal gimana bisa di-manage dengan baik. Ini saya mau menyinggung beberapa disrupsi atau inovasi yang disruptif. Yang paling nyata kan blockchain. Saya melihat bagaimana blockchain itu sangat bisa diberdayakan untuk menciptakan 1, transparansi, tentunya 2, desentralisasi, 3, akuntabilitas, garis miring, recourse. Kalau orang kan ke masjid, dia nyumbang, dia ingin tahu dong bahwasanya pemberdayaan dana itu mulia untuk renovasi toilet yang ada atau pembelian Al-Quran atau pengajaran ke umat di situ untuk mereka bisa belajar mengenai coding, bukan baca Al-Quran aja. Tapi kalau menurut saya itu indah kan, bisa nyambung ke masa jayanya Islam di abad ke-8 sampai abad ke-13 kan. Abbasid itu gimana mereka bisa mengkombinasi antara wahyu dan akal atau revelations and science. Nah itu oke loh. Dan saya cukup yakin bahwasanya kalau masyarakat luas di zip code tertentu dia nyumbang masukin ke kotak atau lewat HP-nya, lewat platform, anggaplah platform Anda, terus tiba-tiba dia dapat laporan penggunaannya adalah 1 sen untuk ini, 1 sen untuk ini, 2 sen untuk ini, 3 sen untuk ini. Itu semakin akan berbola salju ke zip code atau daerah lainnya. Iya kan? Setuju banget Pak. Dan ya masjid memang punya fungsi tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya gitu. Itu menarik sekali sih Pak. Dan apalagi kalau ngomongin zakat gitu kan, kalau zakat itu kan sebenarnya instrumen untuk mengkonversi mustahik menjadi muzaki. Dari tadinya tidak bisa bayar zakat jadi berdaya gitu. Dan kalau di sebuah desa, komunitas, ada tadi akumulasi dana sosial, lalu kelihatan satu-satu jadi muzaki, dana sosial jadi makin gede kan Pak, yang bayar zakat makin besar. Begitu sih. I think secara konsep menarik sekali, tapi memang challenge-nya cukup besar dan butuh gotong royong. Banyak sih dari Dewan Masjid dan dari masyarakat juga. Nah, kalau pendidikan, ini beberapa kali saya ngomong mengenai guru atau kualitas guru yang harus ditingkatkan secara signifikan. Pernah nggak ada sumbangsih untuk kepentingan peningkatan kualitas guru lewat platform Anda?
Unfortunately nggak banyak sih Pak. Okay. Jadi kalau pendidikan di Kitabisa rata-rata untuk infrastruktur ya, bangun sekolah, kirim buku dan lain-lain. Ya, saya tetap berpendapat bahwasanya oke lah, prasarana keras itu penting, tapi prasarana lunak software itu penting sekali loh. Dan kualitas guru itu berkorelasi dengan kualitas murid kan. Anda bisa oke banget pasti karena kualitas ajaran yang Anda alami, ya kan? Setuju. Dan bayangkan di daerah yang mungkin aja kualitas ajaran itu nggak setinggi seperti apa yang Anda alami. Itu kalau bisa diberdayakan lewat platform Anda, gimana tuh caranya? Kroyokin untuk bisa membantu kualitas guru di daerah terpencil, ya kan? Atau pengrekrutan guru kalau di sana belum ada guru yang berkualitas. Itu kalau menurut saya cukup impactful. What do you think? Agree Pak. Dan I think itu PR kita ya. Jadi dilema di dunia crowdfunding itu kadang hal-hal yang struktural dan substansial itu secara emosional kurang. Meanwhile kalau yang emosional dan urgensinya tinggi biasanya simptomatik bukan substansi. Makanya tadi mungkin medis nomor 1, pendidikan agak nomor 4-5. Tapi itu tugas bersama sih, gimana cara mengemas isu-isu penting ini agar lebih bisa dipahami gitu. Oke, so far ini lebih demand driven. Oke. Mungkin nggak untuk demand-nya itu di-create lewat platform Anda? Donors-nya di-create ya Pak ya? Demand-nya? Bukan demand vertikalnya. Berarti create the new vertical. Jadi Anda yang meng-create vertikal baru. Ini sebetulnya untapped. Oh ya. Ini kita coba deh create. Pasti ada nih yang minat untuk bantu, untuk merekrut guru yang terbaik di desa mana. Nah kalau nggak tahu apakah itu terlalu eksperimental atau enggak sih Pak. I think sebenarnya tanpa harus kita mulai sudah ada beberapa teman-teman yang bikin di Kitabisa. Misalnya kayak semua murid, semua guru SMSG Mbak Najila Shihab gitu ya. Beliau bikin kegiatan guru empowerment, teacher empowerment. Ruby Indonesia Mengajar bikin di Kitabisa. Tapi memang mungkin kalau perspektif Pak Gita mungkin dibikin lebih struktural gitu ya, lebih sistematis gitu. Kalau sekarang memang ad hoc base, masing-masing ada project gitu. Banyak nih sektor-sektor yang kalau menurut saya belum terdisrupsi. Yang pertama tentunya tadi pendidikan, religi, terus medis atau healthcare. Terus saya bisa melihat lingkungan. Ya kan? Gimana kita bisa menunjukkan kepekaan yang lebih tinggi terhadap lingkungan. Gimana kita bisa lebih memperlambatlah perubahan iklim. Nah itu udah ada nggak? Ada beberapa kayak Nicholas Saputra pernah galang dana untuk Leuser, Taman Leuser di Aceh gitu. Nadine pernah buat laut gitu. Jadi beberapa yang sifatnya campaign driven, project based udah ada sih Pak. Oke. Terus kedepannya gimana nih? Kita bisa. Ini jadi sebenarnya kedepannya itu kita lagi ngedesain gerakan baru sih Pak sebenarnya. Jadi namanya itu Saling Jaga. Jadi Saling Jaga ini fitur baru, produk baru di Kitabisa. Sederhananya gini, kalau Kitabisa itu kan kalau kita donasi itu one way kan Pak, kita bantu orang gitu ya. Tapi dengan Saling Jaga, kita itu selain bisa bantu orang, kita juga bisa dibantu jika dibutuhkan. So it's a reciprocal. Jadi kalau dulu gotong royongnya reaktif, ibaratnya ada sesuatu dulu baru gotong royong. Ternyata sekarang gotong royong bisa preventif. Sebelum kejadian sesuatu, kita ngumpulin duit dulu, ngumpulin donasi dulu gitu. Di luar negeri disebut mutual aid, mutual help gitu ya. Tapi di masyarakat kita sebenarnya udah banyak jimpitan, udunan, arisan, uang kas. Saya kalau ketemu tukang ojek Pak, misalnya mereka suka goceng-goceng di base camp gitu ya, bikin celengan. Nanti kalau ada anak yang sakit ambil dari sana gitu. Kalau akhir tahun nggak kepake jalan-jalan. Jadi kolektivisme ya kan, itu kan aset kita kan Pak. Bung Hatta bilang di demokrasi kita tuh sendi masyarakat Indonesia itu kolektivisme. Dan kita memaknai itu sebagai solusi
untuk membantu masyarakat gitu tanpa harus menunggu donasinya ada. Nah, makanya tadi kalau crowdfunding kan one way, kalau saling jaga ini two way. Nah, gimana teknisnya? Nah, jadi di saling jaga itu orang bisa donasi, tapi donasinya ini menjadi saldo bersama, jadi uang kas. Dan sekarang alhamdulillah ada 650.000 anggota yang sudah bergabung. Mereka punya saldo Rp10.000, dana kita ada 9 miliaran uang kas bersama. Dan ketika ada satu orang yang sakit, itu semua anggota dipotong saldonya secara merata. Wow. Let's say ada 500.000 orang, Pak. Ada satu orang sakit butuh 50 juta. Dia klaim, kita verifikasi, dokumennya valid. At that moment, 500.000 anggota itu berkurang saldonya Rp10. Wow. Sehingga si orang ini langsung dapat 50 juta. Wow. Dan itu otomatis, kita bikin sistemnya. Wow. Jadi ini ibaratnya gotong royong digital. Atau di syariah disebutnya ta'awun, tolong menolong, tabaru, dana kebaikan. Jadi ini yang kita lagi excited banget karena ini ibaratnya semacam evolusi dari crowdfunding. Dari tadinya kita providing safety net untuk kelas hope gitu untuk orang, tapi ini sebelum terjadi apa-apa bisa saling jaga dulu, makanya namanya saling jaga gitu, saling menjaga. Dan alhamdulillah so far responnya bagus banget, banyak orang yang join niatnya membantu, karena saya mau join 10.000 saya buat sedekah gitu ya, dia lebihin 20.000, 30.000. Tapi ternyata pas dia butuh, dia malah dibantu. Dan buat masyarakat kita kan sedekah tolak bala. Jadi ketika dia sedekah, sebenarnya dia juga nanti kalau butuh dibantu. Dan kita bikin mekanisme dengan transparan dan menarik gitu. Ini garisnya di mana nih? Dalam arti kata, where do you draw the line, where do you stop? Kalau tiba-tiba ada permintaan untuk melakukan crowdfunding, agar salah satu anggotanya kalau dia mau buka warteg ayam goreng di mana, dia bisa dapat modal. Apakah itu sesuatu yang Anda tetap akan lakukan? Atau fasilitasi? Yes, bordernya itu sebenarnya ngikutin aturan pemerintah sih, Pak. Jadi kita ada community guideline, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh, dan juga apa-apa yang bertentangan sama undang-undang. Dan kita kan 3 bulan sekali lapor ke Kemensos. Jadi dan itu ada audit-auditnya juga, dan kami sebagai yayasan juga diaudit. Kalau besok ada orang anggota dari 600.000 orang ini, dia mau buka warung. Oke. Will you do it? So ini konteksnya saling jaga. Sorry, saya salah tadi. Kalau saling jaga itu sekarang specifically untuk 2 hal aja. Satu, critical illness, orang yang penyakit kritis, sama COVID. Jadi yang kena COVID positif bisa itu kebijakan kita bisa atau peraturan yang berlaku dari pemerintah? Itu kebijakan kita bisa. Jadi karena saling jaga ini sifatnya kan seperti uang kas. Uang kas pertama yang kita bikin ini spesifik tujuannya untuk membantu sesama anggota ketika sakit kritis dan COVID. Jadi nanti kalau untuk tujuan lain kita harus bikin uang kas baru lagi gitu. Dan itu konsennya donors ya. Donors harus tahu ketika dia join ini tuh untuk apa gitu. Jadi nggak ketutup kemungkinan. Nggak tertutup kemungkinan, betul. Kalau untuk kepentingan entrepreneurship, iya kan? Selama jelas lah mengenai bagi hasilnya kayak gimana dan segalanya. Bisa. Terus pasti ini bisa nyambung ke inklusi keuangan dong? Bisa, betul. Iya kan? Iya. Cerita deh, gimana? Ya sebenarnya cita-cita koperasi kan arahnya ke sana ya Pak ya. Dan sekarang mungkin beberapa credit union sudah melakukan itu gitu. Tapi kalau kita sih sekarang kita pengen fokus dulu ke sifatnya ke hal-hal yang bikin publik tuh insecure. Jadi yang basic dulu. Jadi seperti tadi misalnya penyakit gitu, kesehatan COVID, supaya tumbuh trust dulu untuk gotong royong secara digital transparan. Nah, once habitnya udah kebentuk, sebenarnya use case lain bisa ditambah gitu kan, ibaratnya pool lain gitu. Dan ini kan user generated ya Pak. Saya membayangkan one day ya masyarakat sebenarnya kan ada 2, insecurity sama social bond. Apa sih yang mengikat kita dan apa yang kita khawatirkan? 2 hal ini sebenarnya kalau ada poolnya itu udah bisa langsung gotong royong gitu. Dan masyarakat udah mengorganisir itu secara natural gitu kan, bikin komunitas sendiri, terus arisan sendiri kalau ada yang kenapa-kenapa. Nah sekarang dengan teknologi itu juga bisa dimungkinkan gitu. Jadi misalnya ya komunitas sepeda gitu ya, patungan kalau ada yang kecelakaan gitu, komunitas pegawai atau
staff di coffee shop gitu yang punya resiko-resiko tertentu. Jadi sangat bisa difasilitasi sebenarnya. Ya. Oke, terus ini transparansi dan akuntabilitas nih kunci kan. Saya tuh kebayang lah, ini resiko ini bisa dimanfaatkan atau diberdayakan untuk mengkamuflase sesuatu yang mungkin kurang bijaksana atau kurang mulia. Itu apa yang Anda harus lakukan atau pikirkan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan seperti itu? That's a very valid question, Pak. Itu yang bikin saya nggak tidur. Iya kan? Iya. That should keep you awake. Yes. At night. Amanah donatur. Itu luar biasa. Ada dua hal, Pak. Mungkin ya crowdfunding dulu dan saling jaga. Yeah. Kalau crowdfunding, kalau donasi ini, ya kita 7 tahun ngerjain donasi itu iterasi terus. Gimana cara terbaik untuk bisa mengamankan dana masyarakat gitu ya. Dengan cara yang scalable, bisa growing, tapi juga secure gitu. Sekarang kita ada, bisa dibilang 4 layer, 4 lapis verifikasi. Yang pertama adalah verifikasi identitas. Setiap orang yang galang dana harus ada KYC seperti fintech gitu ya. Yang kedua, verifikasi cerita. Kalau dia sakit, harus ada dokumen-dokumen rumah sakit yang kita review oleh tim Trust and Safety di tim internal kita. Kemudian kalau dia mencairkan dana itu juga ke posting di Kitabisa, kelihatan pencairan berapa, untuk apa, ada update, donatur bisa akses gitu. Jadi dia kalau bisa lihat terkumpul berapa juta, udah dicairkan berapa tuh ada di Kitabisa transparan. Dan yang keempat tuh public report. Jadi publik sendiri pun kalau ngelihat ada sesuatu yang mencurigakan, dia bisa klik laporkan. Karena kan biasanya community sendiri yang ngejagain dan tahu informasi-informasi tertentu. Nah, 4 hal ini yang terus kita iterasi dan kita lakukan, dan kalau terjadi sesuatu yang bertentangan sama community guideline kita, ya kita biasanya hold campaign-nya gitu ya. Kemudian bisa jadi kita alihkan dananya atau beberapa kasus kita kembalikan ke donatur donasinya. Jadi itu juga kita invite publik untuk terus mengingatkan juga ya kalau ada penggalan-penggalan dana lainnya. Itu untuk crowdfunding. Kalau untuk saling jaga, sebenarnya gini Pak, yang menarik dari saling jaga ini adalah kalau orang butuh bantuan, yes, ada potensi moral hazard ya. Dia udah minta bantuan aja. Tapi yang menarik karena kita menekankan sisi komunitas, dia itu akan dipublish sebagai penerima manfaat. Jadi at the moment tadi dia dapat dana, dia akan dipublish. Jadi donatur tahu anggota yang lagi dibantu ini gitu. Dan itu akhirnya di social control, Pak. Dan kalau ada yang fraud gitu ya, ibarat itu kan dana bersama yang cukup luas. Nah, itu penting sekali social control. Tapi di samping itu juga kalau orang mengajukan bantuan, kita tetap ada verifikasi, kita validasi COVID-nya kapan, penyakit virusnya kapan gitu. Jadi tetap ada internal prevention gitu ya, dan juga external check dari community sendiri. Oke lah, anggaplah sistem reporting itu canggih banget. Tapi secanggih-canggih sistem itu kan kalau emang ininya, itu bisa aja lah diakalin. Bahkan tujuannya itu bisa aja diakal-akalin. Iya kan? Dikemas sehingga itu kelihatan profesional dan segalanya. Itu gimana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem? Konteksnya karena ini penting kalau menurut saya untuk scalability platform Anda. Iya kan? Sekarang kan oke lah, udah ratusan miliar. Tapi ini saya ngelihat nih potensi untuk menuju ratusan triliun ada ini. Iya kan? Pemberdayaan platform Anda untuk kepentingan skala yang begitu besar. Nah, itu indah kalau benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara institusional. Bukan oleh TIMI doang. Iya kan? Dan TIMI itu nggak, ya bisa berubah lah. Iya kan? Dan sistem yang ada di Kitabisa itu gimana agar bisa mempertanggungjawabkan perubahan. Kalau dari segi, kalau ngomongin institusi kan berarti harus ada check and balances di luar personal ya Pak ya. Dan itu sebenarnya fungsi dari lembaga auditor juga, regulator juga. Yang kita kan koordinasi intens dengan Kemensos. Kalau audit, kita juga publish laporan keuangan kita setiap tahun, yayasan bisa lihat operational cost dan lain-lain. Dan kalau secara teknologi, ya mungkin ini memang challenge yang menarik sih Pak. Kalau di luar negeri beberapa
mutual aid atau mutual help udah pakai blockchain memang. Ya. Jadi harus. Belum pakai blockchain? Belum pakai. Oh, kalau menurut saya harus dipertimbangkan. Karena itu ya popularitas blockchain itu semakin meningkat karena adanya desentralisasi, transparansi dan recourse atau akuntabilitas. Betul. Itu kalau menurut saya penting untuk dipikirkan lah, at least kalau nggak dipertimbangkan. Sure. Gitu. Terus, terus ini saya ngelihat bisa tumbuh cepat sekali loh platform ini. Apalagi kalau success stories-nya ini udah semakin banyak dan sudah cukup banyak sekarang. Dan orang kan kalau mau beraktivitas melakukan sumbangsi sosial, itu dia ujung-ujungnya nyari platform yang bisa dipercayai. Dan itu kalau menurut saya luar biasa potensinya. Dan gimana pandangan Anda kalau umpamanya masyarakat luas itu masih menganggap bahwasanya pemerintah itu masih ada keterbatasan dalam penggelontoran dana untuk kepentingan sosial. It gives you a long lifeline. Ya. Iya kan? What do you think? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, garisnya di mana nih? Yang mengdemarkasi atau membatasi atau membedakan antara for profit dengan non profit? Ya. Jadi supaya nggak salah, tadi poinnya Pak Gita yang pertama itu adalah gimana dengan misalnya government juga butuh untuk mengalokasikan dana sosial dan kita bisa perannya. Ya mohon maaf lah, pernah ada kejadian kan? Dalam konteks penggelontoran dana sosial yang agak-agak sulit dipertanggungjawabkan. Sure. Jadi masyarakat luas semakin mendingan gue lewat swasta aja deh. Ini kayaknya lebih jelas. Dapat statement dan ini kita jelas kok 1 perak digunakan untuk beli pensil, 1 perak untuk ini itu. Ya, kalau sekarang pasti masih berjalan beriringan ya Pak ya, yang top down sama bottom up. Tapi saya yakin yang bottom up ini akan semakin matang gitu dalam mengorganisir dirinya sendiri atau swasta civil society gitu, karena kan tadi kolektivisme masyarakat sendiri yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekelilingnya gitu, tanpa tunggu top down. Nah kalau ini semakin matang, ini harusnya akan jadi dorongan sih buat yang top down tadi juga ngikut gaya-gayanya yang bottom up gitu. Tadi especially kalau dengan teknologi harusnya kan ya dashboardnya dibuka aja gitu kan, semuanya transparan. Dan sekarang kayaknya ya inisiatif-inisiatif data big data di government juga arahnya ke sana ya, membuka itu gitu. Tapi saya setuju sama Pak Gita, wisdom yang ada di masyarakat itu sebenarnya bisa jadi inspirasi gitu untuk yang top down tadi gitu. Terus pembedaan antara for profit sama non profit gimana? Kita bisa ini for profit atau non profit? Itu dilematis juga loh. Jadi kan? Ya ini yang waktu saya bikin Kita Bisa pertama kali itu kan sebenarnya gerakan ya Pak, 2013, not even badan hukum. Kita nebeng di Rumah Perubahan waktu itu. 2014 bikin yayasan, 2015 kita bikin PT. Karena waktu itu ya salah satu nasihatnya Pak Renald saya masih ingat, kalau mau bikin social enterprise nafasnya harus panjang. Ini maraton gitu ya. Harus mikirin sustainability gitu ya. Nah, dan dari sana juga kita belajar tentang gimana crowdfunding platform di luar negeri bisa survive gitu. Dan salah satunya ada pengenaan biaya administrasi sebesar 5% dan lain-lain. Nah, itu kita terapkan juga gitu di Kita Bisa. Dan kita ngelihatnya ya itu seperti double bottom line aja gitu Pak. Jadi yang yayasan karena untuk mengumpulkan donasi kan di Kemensos juga izinnya izin yayasan, dan orang kalau donasi ke yayasan Kita Bisa, tapi PT Kita Bisa itu yang ngembangin teknologinya gitu, dan itu akan ada hubungan kerjasama juga antara yayasan dan PT. Yayasannya diaudit, PT-nya juga diaudit, dan ini jadi satu ekosistem mungkin bisa disebut social enterprise walaupun tadi definisinya juga sangat luas. Saya sih cukup demokratis selama semangat kelembagaannya jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini nggak perlu harus
kayak begini atau harus kayak begini. Dua-duanya tuh sangat bisa berkesinambungan selama semangat kelembagaannya jelas. Institutional building-nya jelas. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya itu kan. Jadi balik ke akuntabilitas dan measurability dan responsibility. Nah itu kalau menurut saya Anda udah bisa membuktikan. Tinggal nanti gimana untuk menciptakan scalability. Nah itu scalability-nya kalau menurut saya opportunity-nya banyak sekali. At the expense of mungkin kekurangan-kekurangan di domain-domain lain yang semestinya melakukan aktivitas sosial. Iya kan? Dan oke lah, balik ke inklusi keuangan. Inklusi keuangan tuh masih kurang lebih 50% dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang sudah mencapai 80-98%. Ya kan? Kalau menurut saya ini platform yang sangat bisa diberdayakan untuk meningkatkan inklusi keuangan dari 50% ke syukur-syukur ke 90-100%. Karena masih banyak teman-teman di desa itu yang nggak punya akses ke rekening, nggak punya akses ke modal. Unbankable. Iya. Jadinya itu penting sekali agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraan. Gimana? Agree. Cuma memang kayaknya bandwidth kita bisa sekarang masih fokusnya ke yang social dan charity dulu, Pak. Gitu. Karena that's a very big audacious goal dan banyak teman-teman fintech juga sudah memperjuangkan itu. I think indirectly kita juga contribute ke arah sana karena ngomongin financial literacy dalam konteks transaksi digital. Ya, tapi kalau dari segi fokusnya memang belum ke sana ya. Sekarang kita masih di crowdfunding sama protection tadi. Crowdfunding itu meningkatkan inklusi keuangan. Ya kan? Mungkin specifically crowdfunding yang sifatnya lending atau equity kali Pak ya. Ya, borrowing, lending. Jadi nggak semata akses ke rekening. Bisa ke ATM atau bisa ke cabang. Enggak. Yang penting dia punya akses ke modal. Itu adalah inklusi keuangan. Justru yang lebih penting adalah akses ke modal, bukan akses ke rekening. Banyak yang udah punya rekening nggak punya modal. Iya, benar. Iya kan? Iya. Karena memang crowdfunding itu kan ada ya donation based, lending based, equity based. Nah, jadi yang dua terakhir ini emang salah satu yang penting sekali untuk demokratisasi inklusi keuangan. Tapi kalau kita bisa fokusnya yang masih yang donation based. Iya. Dan ini kalau menurut saya cukup sejahtera untuk seluruh pihak. Iya kan? Platform yang bisa memberdayakan atau bisa diberdayakan dan masyarakat luas yang bisa diberdayakan atau bisa memanfaatkan. Ya. Kan? Oke, saya ngelihat untuk kepentingan pendidikan kayaknya masih bisa nih. Coba deh, saya mau gali lagi. Apa yang Anda bisa lakukan untuk kepentingan pendidikan ke depan? Karena saya bisa berargue bahwasanya inklusi keuangan itu adalah social cost. Iya kan? Itu bukan monetary cost. It's a social cost. Karena itu untuk meningkatkan status sosial yang tadinya dia subsistence menjadi selevel dengan yang lainnya yang udah jauh lebih tinggi. It's a social cost. Dan pendidikan juga it's a social cost. Iya kan? I think kalau yang pendidikan yang most recent beasiswa Pak, scholarship. Ya, jadi walaupun sifatnya masih ad hoc ya. Jadi kayak beberapa influencers bikin pool of fund di Kitabisa. Jadi kalau dulu mungkin endowment kayak apa gitu kan terkesannya untuk yang sangat elit Pak ya, yang bisa bikin William Fulbright scholarship gitu ya. Tapi sekarang di Kitabisa kita memungkinkan siapapun bikin pool of fund buat beasiswa. Jadi ada yang bikin misalnya satu influencers namanya Adit Insomnia gitu ya. Dia ngumpulin, dia suka nggak tidur namanya Adit Insomnia. Dia ngumpulin 130 juta dari teman-teman Twitternya gitu ya. Lalu dia bilang, siapa yang nggak bisa bayar UKT, uang kuliah tunggal gitu Pak. Siapa yang terus crowdsource aja, mengisi form. Saya nggak bisa Kak, saya nggak bisa dibayarin. Terharu nangis. Ini kan juga tadi Pak yang gerakan akar rumput gitu ya, melihat masalah, ya udah bikin aja kita celengan, kita patungan. Nah, ini mungkin lebih dekat Pak ya sama masyarakat karena mereka ngelihat nggak hanya UKT, bahkan saya ketemu orang-orang yang nggak bisa beli formulir bahkan Pak, formulir UTBK ujian tulis berbasis komputer cuma 300.000. Ada beberapa teman-teman anak-anak SMA baru lulus nggak bisa bayar, ada yang galang dana untuk membantu teman-teman membeli formulir. Jadi memang kalau ngomongin crowd wisdom tuh case per case tapi sangat relate
sama apa sih pain points yang ada di masyarakat. Oh, nggak bisa bayar UKT, oh nggak bisa beli formulir. Itu muncul tuh gerakannya ad hoc gitu. Wow. So that's how we see social changes gitu Pak ya, dari wisdom dari crowd tadi. Apa sih yang penting? Karena tadi balik lagi saya percaya masalah sosial itu solusinya itu udah ada di bawah sendiri gitu. Masyarakat tuh udah bisa mikirin apa sih yang seharusnya gitu, dan kadang yang di atas tuh berasumsi harusnya begini gitu. Nah, ketika kita bisa enable mereka untuk berdaya dan membuat sendiri solusinya, itu kreatif luar biasa Pak. Dan tadi mulai dan itu something yang celebratable kalau di kita bisa kan. Jadi kayak terkumpul 50 juta dari TikTokers gitu ya, yang ngasih TikTok selain untuk entertainment kadang bisa buat social juga loh Pak gitu. Dan buat Gen Z itu menarik gitu. K-popers Pak, di kita bisa K-popers itu one of the biggest community untuk donation. Jadi mereka merayakan hari ulang tahun idola mereka gitu ya. Misalnya BTS gitu ya, salah satunya ulang tahun, mereka bikin fundraising buat panti asuhan. Bikin buat bencana, itu bisa ratusan juta, ribuan followers karena komunitasnya kuat kan, bondnya itu kuat. Nah, lagi-lagi ini kan crowd based wisdom yang kita nggak bisa detect awalnya, tapi karena kita open, kita biarkan ini berkembang sendiri, ternyata kita terkaget-kaget sendiri bahwa mereka punya ide-ide yang kreatif gitu sih Pak. Oke, Anda tuh aktivisme sosialnya luar biasa, ya kan? Kalau menuju 2045 di Indonesia, apa sih yang kita bisa lakukan untuk membentuk social structure kita dengan baik, dengan pemberdayaan aktivisme sosial Anda? Oh, ini berat banget Pak. 100 tahun nggak apa-apa, kita ngalor ngidul aja. 2045 itu 100 tahun Indonesia ya? Iya, 24 tahun lagi. 24. You will be 54. Masih muda, 54. saya tetap tertarik sama kemungkinan aset kolektivisme kita itu sih Pak. Jadi rasa gotong royong kita itu bisa termanifestasi jadi sesuatu yang konkret dan luar biasa secara ekonomi khususnya gitu ya. Mungkin mimpi Bung Hatta koperasi gitu ya, itu harus kita lanjutin gitu, dan dengan teknologi harusnya bisa, dengan semua disrupsi bisa. Tapi exactly-nya seperti apa mungkin harus banyak, belum banyak juga imajinasi-imajinasinya. Tapi secara umum saya menganggap itu aset kita, dan nggak banyak negara yang punya aset sosial itu ya, kolektif dan komunalisme itu. Selama platformnya tepat, harusnya bisa sesuatu yang menarik gitu. Ya itu mungkin bisa dibilang kayak social fiction ya Pak ya, fiksi sosial yang output itu bisa ya entah koperasi gaya baru atau ada UBI gitu ya. Saya membayangkan mungkin 2045 mungkin nggak tahu ya, AI atau udah ya Pak ya kayaknya ya, singularity dan lain-lain itu it's happening itu mungkin ya 5 tahun 10 tahun ke depan udah nyata. Nah itu harus jadi agenda bersama gitu kan, gimana harus jadi agenda bersama. Itu kalau menurut saya nyata sebagai bagian dari struktur sosial kita ke depan. Itu harus diantisipasi dan harus dipelajari. Ya kan, sedini mungkin. Sure. Kalau kohesi sosial kita itu kuat sekali. Saya percayalah, dan kita mengacu ke sejarah 2000 tahun terakhir ini. Dengan senggolan-senggolan kebudayaan yang baru dari luar, itu kita tetap kompak. Iya kan? Bahkan korbannya tuh dikit sekali dibandingkan apa yang saya lihat di Eropa dan tempat-tempat lain. Di Eropa aja dalam tempo 40 tahunan Perang Dunia I dan II tuh udah 120 juta yang meninggal. Kita nggak begitu. Kita jauh lebih ini. Nah, ini kalau menurut saya DNA sosial kita nih yang luar biasa kaya kan. Atau genom sosial kita yang kaya. Tapi gimana untuk kita mengubah struktur DNA sosial kita agar kita tuh lebih berpendidikan, lebih sehat, lebih sejahtera, lebih apapun lah. Sayang kan kalau itu nggak dimanfaatkan. Iya kan? Nah ini saya mau coba ngilik nih.
aktivisme sosial Anda. Anda kan aktif sekali kan selama ini dalam konteks sosial. Nah, ini gimana ke depan untuk kita bisa membidik hal-hal yang akan membantu agar kita lebih sejahtera, lebih sehat, lebih kompak dan segalanya. Ya. Gimana tuh? Ya. Karena 2045 itu saya membayangkan generasi digital kan sudah memimpin ya Pak ya, kayaknya. Dan mereka sudah terbiasa sama exposure digitalnya sudah tinggi gitu ya. Referensinya sudah banyak, sehingga kalau bikin kebijakan kayaknya lebih kaya gitu. Yeah. Nah, saya optimis sama itu sih Pak. Jadi ketika policy maker punya exposure yang lebih luas gitu ya, dan exposure yang nggak hanya ngomongin ke atas ya, tapi juga ke bawah gitu. Yeah. Gimana social media kan juga jadi alat untuk mendengarkan aspirasi gitu, suara, ide, inovasi gitu. Yeah. Kalau ini semakin cair, udah social media memungkinkan itu kan, batas-batas itu nggak ada. Yeah. Akhirnya jadi pemerintah menjadi lebih sensitif dan jadi lebih bijak dalam bikin keputusan gitu. Yeah. Dan kalau kenapa sedikit, social control-nya kuat gitu. Jadi saya membayangkannya nanti check and balances-nya semakin kuat gitu ya, sehingga proses ini akan mendorong kemajuan karena udah sehat gitu dinamikanya. Kalau dulu kan ya kalau ngomongin oligarki ya check and balances-nya susah. Tapi kalau sekarang dengan social media, dengan hashtag aja tuh ya pemimpin mungkin bisa bingung kan Pak, langsung bisa. Nah ini yang saya optimis tentang gimana pemerintahan bisa menciptakan kebijakan yang pro karena social control-nya kuat gitu. Iya. Anda melihat nggak demokrasi ini akan berubah? Cara kita berdemokrasi atau mendemokratisasikan diri? Ya, saya punya pikiran yang agak ini ya, mungkin sebenarnya kan demokrasi itu ya salah satunya DPR sebagai cermin ya, suara rakyat, demos dan kratos itu. Yang itu kan sebenarnya kita berasumsi anggota DPR itu bisa mengkristalkan apa yang dipikirkan oleh rakyat. Betul. Tapi itu kan asumsi ya Pak. Kayaknya dipotong. Itu dipotong ya. Detached. Ada beberapa yang betul-betul mendengarkan, tapi ada yang detached seperti yang Bapak bilang. Tapi bagaimana cara kita bisa mendengarkan suara rakyat yang betul-betul suara rakyat? Nah ini agak mengkhawatirkan juga nih Pak. Bisa jadi jawabannya memang balik lagi ke teknologi. Karena bahkan ya kan sekarang aja bahkan teknologi understand us more ketimbang kita gitu. Jadi saya membayangkan mekanisme pengambilan keputusan dan atau bahasa sekarang kan public hearing gitu ya, atau turun ke masyarakat itu one day bisa didigitalisasi, bisa dikristalkan gitu ya, sehingga data points-nya kelihatan. Tapi gini loh, mau demokrasi atau otokrasi, kalau menurut saya nih, akhir-akhir ini saya lebih berpikir telah terjadi kepalsuan biner atau false binary. Bahwasanya kita harus merangkul ini atau itu. Ya kan? Nggak boleh kombinasi dari dua-duanya. I see. Populisme. Kalau kita mengacu ke anggaplah Tiongkok yang merangkul otokrasi, bukan demokrasi. Tapi yang indah dalam program reformasi Tiongkok semenjak Deng Xiaoping tahun 78-79, dia tuh berhasil mendemokratisasi talent atau talenta, ya kan, dibandingkan zamannya Mao sebelumnya, di mana sistem pengseleksian talenta itu berdasarkan patronase, client-patron relationship, zamannya predecessor-nya Deng Xiaoping. Tapi semenjak Deng Xiaoping itu benar-benar yang qualified yang dipilih. Nah itu kalau menurut saya sangat demokratis, ya kan? Justru ironisnya, on the other hand, dalam konteks demokrasi, itu di beberapa tempat negara, itu telah terjadi dedemokratisasi talenta. Di mana pemilihan atau pengseleksian talenta, itu lebih berdasarkan patronase. Bukan berdasarkan meritokrasi. Ya. Iya kan? Nah itu kalau menurut saya, ya jangan sampai kita hanyut dalam situasi yang binary atau biner. Ini palsu nih kalau menurut saya. Kita harus lebih menyemangatkan
institutional building. Dan institutional building ini dalam social structure ya. Itu kalau menurut saya akan lebih kaya kalau benar-benar terus terjadi demokratisasi talenta. Dan dimulai dari political party juga mungkin Pak ya? Dimanapun. Saya nggak mau ngomong politik lah, tapi saya mau kembangkan ini dalam struktur sosial. Struktur sosial tuh harus mengedepankan pemikiran dengan totalitas ya, bahwasanya ujung-ujungnya kalau kita memang mau berdemokrasi, yaitu akan tercermin dalam semangat dan kecepatan dan skala kita bisa mendemokratisasi talenta. Bahwasanya merit itu yang harus diakui, bukan patronase. Iya kan? Di beberapa tempat itu pengseleksian orang itu berdasarkan, ya mohon maaf, non-merit. Nah itu kalau menurut saya menggerogoti. Bukan hanya demokrasi, tapi struktur sosial kita. Sehingga kita lebih mengapresiasi konsep seperti itu gitu loh. Nah itu kalau menurut saya kurang baik untuk generasi milenial dan Z ke depan. Nah ini coba nih, saya mau balik lagi ke aktivisme sosial Anda nih. Perlu nggak sih dipikirkan hal-hal dan disuarakan hal-hal seperti itu? Ya, sangat apa ya? Mungkin saya nggak sejauh Pak Gita yang mikirnya tadi. Ini kalau ngomong sama negarawan emang emang terlalu jauh. Tapi ini nyambung loh dengan kita bisa. Kalau saya ngelihat ini luar biasa prospeknya ke depan dan Anda udah bisa mencatat, merekam jejak yang kental dengan kesuksesan, tinggal scalability kan? Scalability ini bisa bercabang kemana-mana. Tapi kalau menurut saya cabang-cabang ini sangat bisa membentuk struktur sosial. Dan struktur sosial ini akan terbentuk oleh apapun yang Anda lakukan dalam vertikal apapun lah, mau kesehatan, pendidikan, macam-macam. Ini luar biasa. If you can pick one topics to be the focus and priority, apa yang menurut Pak Gita perlu jadi? Pendidikan. Ya. Saya sih melihat harus totalitas. Dan pendidikan kita tuh, kita benar-benar harus memikirkan kualitas guru. Dan oke lah kalau ada siswa atau siswi yang butuh dana untuk sekolah, itu memang harus dibantu. Tapi kalau dia udah dibantu, terus dia ke sekolah, gurunya masih mediocre, dia nggak akan bisa compete murid itu dengan lawan-lawannya atau teman-temannya di luar kota atau di luar negeri. Dan itu menyayangkan. Dan ini empiris tercermin dalam produktivitas kita yang hanya di level 24.000 per orang per tahun. On a PPP adjusted basis ya, dibandingkan saya selalu menggunakan Singapura karena dia tuh benar-benar sudah bisa melakukan institutional building dengan skala dan kecepatan yang luar biasa. Jadi tailwind-nya itu udah kuat sekali. Dia tinggal berlayar aja. Mungkin karena katanya pemerintah di China birokratnya banyak engineer, Pak. Tapi ya itu patronasenya nggak terlalu kental dalam pengseleksian. Ya mungkin karena tidak adanya patronase, mereka mengselek orang-orang yang pinter. Mungkin aja engineer yang lebih pinter daripada social scientist. Bisa jadi. Kan? Bisa jadi. Tapi ini luar biasa kalau menurut saya. Interesting. Nah, oke deh. Balik ke kita bisa. 5 years from today, where do you see kita bisa? Ini kalau mimpi kolektif kami di tim gitu Pak ya, kita sama-sama ngebayangin si gotong royong yang sifatnya reciprocal tadi sih Pak, yang jadi kata kunci utama. Gimana kita bisa memfasilitasi masyarakat tidak hanya untuk menolong sesama, menolong orang lain, tapi juga bisa ditolong. Jadi saat lapang membantu, saat sulit dibantu. Jadi kita bisa menjadi tidak hanya platform untuk donasi, tapi platform solidaritas. Kalau solidaritas kan dua arah ya Pak ya. Solidaritas itu kan saling jaga. Makanya I think tagline saling jaga, dan kita membayangkan ini sebenarnya batu pertama kalau ngomongin kolektivisme. Karena kita gotong royong pas ada sesuatu yang urgent kan Pak. Makanya kalau ngomongin orang sakit, ada yang kena COVID, itu kan luar biasa Pak ya, ada yang naruh makanan di pagar-pagar rumah gitu, ada yang tiba-tiba ngirimin, itu kan kolektivisme tadi. Kalau dibungkus dengan teknologi, ini jadi safety net baru buat masyarakat. Dan
ngomongin unity juga kuat Pak, karena kalau ngomongin saling jaga itu kan kalau ada yang sakit semua orang kepotong itu berdiri di atas kemanusiaan kan. Siapapun itu langsung kepotong dananya untuk membantu sesama gitu. Dan kita ngelihat banyak story-story orang yang terharu ngelihat dia ternyata dibantu se-Indonesia. Itu yang menurut kita jadi mimpi kita, crowdfunding sebagai platform donasi yang insya Allah bisa terus menjaga trust dan amanah masyarakat itu kita jaga. Tapi yang saling jaganya mudah-mudahan bisa jadi solusi buat masyarakat juga, itu khususnya yang butuh dilindungi gitu. Sudah internasionalisasi nggak dalam 5 tahun? Kebetulan sebenarnya kita bisa 2 tahun lalu udah buka di Malaysia Pak. Namanya Kita Fund. Kita partner sama local partner dan secara segmen marketnya agak mirip ya. Jadi kita beberapa best practices yang ada di Indonesia bisa kita apply buat di Malaysia. Udah platformnya udah pan Southeast Asia nggak 5 tahun dari hari ini? Atau bahkan pan Asia atau global? Ya, insya Allah mungkin Pak. If God wills. Itu yang tempting, itu yang menarik buat kita explore. Tapi kalau sekarang kayaknya masih fokus buat Indonesia dulu sih, at least. Dalam 5 tahun ke depan? Even dalam 5 tahun ke depan. Oke. Ya, karena ya kita mau deep ke market yang kita juga udah understand banget. Karena once ini betul-betul udah lebih solid, lebih replicable ketimbang many things, tapi kita juga nggak terlalu tahu marketnya. I think Indonesia, Malaysia masih mirip. Tapi kalau dengan Thailand, Vietnam itu totally different untuk market. Myanmar, banyak yang perlu bantuan di sana. Setuju sekali Pak, Rohingya dan lain-lain. Pengen banget kalau ngomongin pengen banget, tapi we need to pick fokus juga. 10 tahun? Mudah-mudahan, hopefully. At the time mungkin ya kita bisa udah jadi beda lagi namanya kalau di Myanmar apa gitu-gitu. Hopefully Pak, mudah-mudahan. Let me ask you, last question. What's your end game? Personal atau kita bisa Pak? Personal dan kita bisa. Kalau kita bisa, I think tadi sih, jadi masih tentang memfasilitasi kolektivisme masyarakat. Gimana gotong royong bisa digital dan menjadi solusi untuk banyak hal. Dan saya sih sekarang mendedikasikan waktu dan tenaga saya karena untuk kita bisa, I think I'm following that mission sih sekarang Pak. So there's a lot of temptation untuk ini itu gitu, tapi saya juga percaya kita nggak bisa connect the dot tuh looking forward kayak harus gini, tapi lookingnya backward kan. Kita nggak pernah tahu ternyata Tuhan tuh ngebukain pintu yang ternyata kita nggak duga-duga gitu. Jadi buat saya sih sekarang saya fokus sama kita bisa, saya embodied with the mission, and let's see how it goes. Ini kemana ini perginya. Dan orang bilang kan kalau startup tuh kayak nyetir, it's foggy, tapi harus kenceng, tapi you don't really know gitu. Ini bisa kemana sih gitu. Yang penting keep driving, keep experimenting, and keep surviving gitu. Mudah-mudahan kita masih survive untuk jalanin misi kita. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Teman-teman, itulah Timmy dari Kita Bisa. Terima kasih. Inilah Endgame.